kelas 5, kembali lagi bersama dengan Ibu Yesi dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring, kubus, dan balok. Jaring-jaring, kubus, dan balok itu apa ya? Kalau begitu, simak video ini baik-baik ya untuk mempelajarinya. Let's go! Sebelum itu, pernahkah kamu melakukan aktivitas ini, melihat ibu, ayah, saudaramu, atau penjual di warung yang melakukan aktivitas ini? Kira-kira mereka sedang apa ya? Jadi anak-anak, ini adalah kardus. Gambar ini adalah kardus. Biasanya tempat apa? Buku, bisa tempat barang lainnya. Biasanya tempat mie instan, tempat snack, misalnya kotak. Dan pernahkah kalian melihat kardus-kardus yang awalnya berbentuk seperti bentuk yang pertama ini, dibentuk dan disatukan menjadi bentuk yang ketiga? Bentuk yang ketiga disebut dengan bangun ruang. Ini bangun ruang ya. Bangun ruang ada di sekitar kita. Coba sesekali kalian buka kardus tersebut, menggunting sisi-sisinya, namun tetap saling berkaitan. Bagaimanakah bentuknya? Nah, anak-anak, aktivitas tersebut merupakan pembuatan bangun ruang dari jaring-jaring. Wah, jaring-jaring itu apa ya, Bu? Jaring-jaring adalah pola pembelahan sebuah bangun ruang yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi gabungan bangun datar. Jika sisi-sisinya dari bangun ruang dibuka akan membentuk banyak bangun datar, sehingga dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring adalah pola bentuk pada sesuatu yang datar yang saling berkaitan. Seperti pada gambar di samping ini ya, jaring-jaring terdiri dari 6 persegi yang berkaitan. Jadi ketika disatukan akan membentuk sebuah kubus. Nah, di sini Ibu ada 3 benda dari kertas yang merupakan jaring-jaring yang mana? Yang ini kah? Yang ini? Atau yang ini? Nah, anak-anak, yang merupakan jaring-jaring adalah ini. Gambar yang ini ya. Yang merupakan bangun datar, ini. Yang merupakan bangun ruang, ini. Jadi, Ibu harap kalian sudah dapat membedakannya ya. Bangun datar hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Sedangkan bangun ruang dapat dilihat dari berbagai macam sisi. Dari atas bisa, dari bawah bisa. Dan sedangkan jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar. Gabungan bangun datar yang saling berkaitan. Sehingga apabila disatukan akan membentuk satu bangun ruang. Ini sebuah balok ya. Jadi, apa bedanya bangun datar dengan bangun ruang? Kalau bangun datar, bangun yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, misalnya persegi dan persegi panjang. Sedangkan bangun ruang adalah bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya, kubus dan balok. Jadi, panjang, lebar, dan tinggi. Ke atas ya, panjang, lebar, dan tinggi. Jadi seperti itu ya. Maka, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harap kalian mampu mengenali benda berbentuk kubus dan balok di sekitar, membandingkan karakteristik bangun datar dan bangun ruang, membuat jaring-jaring kubus dan balok melalui kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, mari mengamati lingkungan sekitar kamu. Coba ambil benda-benda yang menurut kamu berbentuk kubus dan balok. Kemudian, amati benda yang kamu temukan. Apa perbedaan dari setiap benda yang kamu temui? Siapa yang menciptakannya? Yang kedua, yaitu bangun datar apa yang membentuk benda tersebut. Yang ketiga, apakah kamu memiliki pengalaman untuk membuat benda tersebut? Misalnya membuat kado, seperti itu ya, bungkus untuk kado. Hal apa yang perlu diperhatikan untuk membuatnya? Yang keempat, bagaimana benda tersebut dapat terbentuk dengan baik? Kalian dapat menuliskan jawabannya pada buku catatan ya. Selanjutnya, kita akan menjawabnya pada pelajaran selanjutnya ini. Nah, di sini Ibu ada gambar kotak sepatu. Di sini ada kotak tisu, keranjang, akuarium. Coba anak-anak amati juga apa yang membedakan benda tersebut. Bangun ruang apakah itu? Jadi, kotak sepatu ini dan akuarium ini adalah balok. Kotak tisu dan keranjang adalah kubus. Mengapa? Karena terlihat bahwa sisi-sisi yang membentuk masing-masing bangun ruang adalah beda. Kubus terbentuk dari persegi, sedangkan balok terbentuk dari persegi panjang. Terlihat ya? Nah, di sini Ibu juga ada benda yang berbentuk kubus. Ada juga yang berbentuk balok. Kelihatan ya, yang ini berbentuk kubus. Ini apa?
Rubik. Sedangkan ini berbentuk balok. Ini adalah kotak bekas masker. Nah, yang kubus, semua sisi-sisi yang membentuk berukuran sama. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, dan juga 6 berukuran sama ya. Lihat. Sedangkan balok terbentuk dari sisi-sisi yang ukuran dari persegi panjang. Setiap sisi yang berhadapan berukuran sama besar. Lihat, yang ini dengan yang ini berhadapan. Ukurannya sama besarnya ya. Yang ini dengan yang bawahnya berukuran sama ya lebarnya. Yang ini juga sama dengan yang di sini. Jadi setiap sisi-sisi yang berhadapan ukuran sama besar. Jadi begitu ya anak-anak. Kira-kira siapa yang menciptakan semua ini ya? Iya, Tuhan. Tuhan ya yang menciptakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Setiap ciptaan Tuhan memiliki keunikan masing-masing. Contohnya adalah benda-benda di sekitar kita, seperti bangun ruang, kubus, dan balok yang tadi sudah kita pelajari. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang terbentuk dari persegi, yang masing-masing persegi memiliki ukuran yang sama. Bisa kita lihat ya anak-anak, benda-benda yang tadi berbentuk kubus. Kubus, dan ini juga gambar ini kubus. Salah satu bentuknya seperti ini, dan ketika dia dibuka akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus yang seperti ini. Jadi, anak-anak, jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut rusuk-rusuknya pada dua persegi yang berdekatan akan membentuk bangun kubus. Ciri-ciri jaring-jaring kubus memiliki 11 bentuk jaring-jaring, terdiri dari 6 sisi yang sama besar, setiap sisinya berbentuk persegi. Lihat tahapan gambar 1-6 ini ya. Jaring-jaring itu ketika disatukan, yang ditunjuk panah akan membentuk sebuah kubus. Nah, coba anak-anak gambar seperti jaring-jaring ini di kertas. Dengan yang ditunjuk pink adalah tutup, yang biru adalah samping, kuning bagian depan, dan putih sebagai alasnya. Kemudian sebelum disatukan dari apa yang kalian gambar itu, silakan anak-anak bayangkan dan imajinasikan ketika yang ditunjuk putih sebagai alas. Bagaimanakah bentuknya? Apakah seperti gambar di samping ini? Apakah bentuknya akan sama seperti yang kalian buat? Jika sudah tepat, good job anak-anak. Ada 11 bentuk. Coba yang nomor 1, bayangkan yang merah menjadi alas. Berarti yang menjadi tutupnya harusnya yang berwarna apa anak-anak? Berwarna hijau. Jadi anak-anak harus dapat membayangkan dengan tepat ya. Kalau sulit, anak-anak dapat menggambar jaring-jaringnya terlebih dahulu, kemudian disatukan menjadi sebuah kubus. Itu konsepnya akan sama dengan yang nomor sampai nomor 11 ini. Jika alasnya berwarna merah, maka tutupnya harusnya berwarna hijau. Ini ada tempat tisu, ada kardus, dan juga ada lemari. Adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang yang berhadapan dengan ukuran yang sama besar. Ketika dibuka setiap sisi-sisinya akan membentuk 3 persegi panjang. Seperti di gambar ini ya, ada 3 pasang yang sama besar. Biru berpasangan, orange berpasangan, dan juga merah berpasangan. Jadi konsep jaring-jaring balok adalah seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai jaring-jaring balok, silakan simak berikut ini ya. Langkah-langkahnya begini ya anak-anak, ketika balok dibuka akan membentuk jaring-jaring balok seperti ini. Nah, selanjutnya jaring-jaring balok. Silakan anak-anak bayangkan, jika yang merah menjadi alasnya, maka yang menjadi tutupnya adalah berwarna hijau. Nah, anak-anak silakan dipikirkan ya dan dibayangkan bagaimana kira-kira bentuk balok ketika disatukan dengan pola-pola dari jaring-jaring yang ada di sini. Selanjutnya, ayo membuat jaring-jaring kubus dan balok. Ibu sudah membagikan file lembar kerja siswa. Silakan beri nama, lalu kalian akan menggambar jaring-jaring kubus dan balok yang berukuran sama dengan lembar kerja yang siswa yang telah dibagikan. Kemudian mengguntingnya ya. Catatan, sebagai catatan, silakan mengguntingnya antar rusuk tidak boleh putus ya, atau harus saling terkait. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu gunting, eh,
lem perekat, dan juga pelubang kertas, serta tali. Itu ya alat-alat yang kalian butuhkan dalam membuat kubus dan balok harus dikerjakan dengan rapi dan juga benar ya. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya nanti kalian gambar persis sama dengan ini. Lalu yang titik-titik yang pink di atas, titik-titik pink yang di atas itu, silahkan kalian lubangi dengan pelubang kertas. Kemudian ditali sehingga ketika ditarik akan membentuk kubus dan balok. Saat menggunakan semua alat-alatnya, terutama gunting, anak-anak tolong berhati-hati ya. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Yang nomor satu, manakah gambar yang merupakan jaring-jaring kubus? Seperti cara balok tadi, temukan satu sisi terlebih dahulu sebagai alas. Kemudian bayangkan yang mana akan menjadi sisi samping, depan, dan tutup. Jika semua sisi dapat membentuk balok, berarti membentuk kubus berarti benar. Silahkan jeda video ini dalam 5 menit, kerjakan soal berikutnya, dan tuliskan pada buku catatan ya. Kemudian, jika sudah selesai, putar kembali video ini untuk mengecek jawaban kamu. Jadi, anak-anak, ini adalah jawaban soal tadi. Cek jawaban kamu, apakah sudah sesuai? Yang merupakan jaring-jaring kubus adalah A, C, D, dan E. B dan F tidak dapat membentuk kubus karena tidak semua sisi dapat membentuk kubusnya dan ada yang saling bertabrakan. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, nomor 2. Apabila jaring-jaring berikut ini dibentuk menjadi sebuah bangun ruang, sisi yang menjadi nomor berapakah yang berhadapan dengan sisi berwarna biru? Nah, kerjakan lagi video ini selama 5 menit, jeda ya. Jadi, cek jawaban kamu, apakah sudah sesuai? Yang berhadapan dengan A adalah nomor 2, B dengan nomor 1, dan C dengan nomor 4. C dengan nomor 4 ya anak-anak. Selanjutnya yang D dengan nomor 3. Nah, caranya adalah bayangkan yang birunya ini menjadi alas. Maka yang akan berhadapan otomatis adalah tutupnya. Jadi kalian harus membayangkan ya anak-anak ketika yang ini menjadi alasnya, yang ini menjadi sisinya, yang ini menjadi tutupnya, yang akan berhadapan dengan yang berwarna biru. Yang ini juga akan menjadi sisi-sisi depan dan sisi samping. Seperti itu. Soal yang terakhir, agar menjadi jaring-jaring kubus, nomor yang harus dihilangkan adalah, bayangkan jika 5 ini menjadi alas, yang menjadi tutupnya adalah apa? Ya, 1. Maka yang harus dihilangkan seharusnya adalah, oke, cek jawaban kamu. Apakah sudah sesuai? Maka yang harus dibuang agar membentuk kubus adalah nomor 3. Baiklah, kesimpulannya yaitu Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik. Setiap ciptaan Tuhan memiliki keunikan masing-masing. Contohnya adalah benda-benda di sekitar kita, seperti bangun ruang kubus dan juga bangun ruang balok. Tuhan memberikan akal budi dan pikiran kepada manusia untuk mengembangkan talenta yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dan bertanggung jawab atas pemberian Tuhan tersebut. Kali ini sampai di sini dulu ya. Kalian hebat. Sampai jumpa.